Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak ibu, hari ini apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita tetap belajar walaupun dari rumah. Oke, hari ini kita belajarnya tematik, yaitu tema 1. Tema 1 itu indahnya kebersamaan ya. Di sini sudah ibu siapkan materinya, nanti ibu kirim juga filenya, PPT-nya ya. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran pertama. Oke. Nah, di dalam kepulauan Indonesia itu terdapat banyak keanekaragaman. Ini adalah pulau negara Indonesia ya. Nah, lanjut. Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya, namun tetap menjadi satu, yaitu NKRI. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut itu yaitu merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri ya. Nah, di sini ada teks pawai budaya, itu sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ini kok Melayu kampung ya. Ulangin, pawai Indonesia sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang pawai semakin dekat. Oke, next. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Yang dibicarakan pada paragraf pertama yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sini saya akan menjelaskan bahwa setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Di sini saya akan menjelaskan ya, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu biasa ada di awal kalimat, ada juga di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Setiap paragraf memiliki gagasan pokoknya yang didukung oleh gagasan pendukung. Ulangi lagi, setiap paragraf memiliki gagasan pokoknya yang didukung oleh gagasan pendukung. Oke, artinya ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk tambahan pokok. Oke, jadi ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Nah, selanjutnya apa itu gagasan pokok? Tadi sudah Ibu jelaskan, gagasan pokok itu adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf. Gagasan pokok merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Cara menemukan gagasan pokok. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Ini ada 4 tahap ya. Ada 4. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Dan yang keempat, unsur inti kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Oke, next kita lanjut. Kalimat utama. Nah, tadi ada teks, kemudian kita untuk mencari kalimat utamanya. Teks tadi Ibu kembali lagi bacakan teksnya. Teks tadi itu nah, ini ada di buku tema ya. Berarti kalimat utamanya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kesimpulannya, unsur inti kalimat utama itu sama dengan gagasan. Pawai budaya sangat menarik.
kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 2 dan 3. Ada di buku tema. Oke, lanjut. Indonesia kaya akan keanekaragaman, baik agamanya, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah. Di dalam kelas saja itu sudah pasti ada yang berbeda agama, ya kan? Agamanya ada yang berbeda, kemudian bahasa daerahnya. Nah, jadi setiap daerah pasti memiliki yang namanya budaya daerah, makanan khas daerah. Untuk Kalimantan Timur biasanya menggunakan bahasa daerah, ada Dayak dan ada Kutai. Nah, next. Sebagai contoh, Ani dan Rafa berasal dari Yogyakarta. Ini adalah rumah adat Yogyakarta, yaitu rumah joglo. Makanan daerahnya apa? Makanan khasnya yaitu gudeg. Nah, ini gudeg ya. Lanjut. Contoh berikutnya. Rani dan Dani berasal dari Padang. Ini adalah contoh pakaian daerah Padang. Makanan khasnya ada di rumah makan Padang. Ayo yang suka makan rendang, ada paru. Nah, jadi intinya khas makanan Padang itu adalah rendang. Dan rumah adatnya rumah gadang. Lanjut, ini adalah tugas yang kalian kerjakan di rumah. Ya, bertanyalah kepada teman untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Lanjut, pertanyaan kedua. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Oke, jadi tugasnya tadi yang pertama buat paragraf, tugas yang berikutnya ada 2 ini, jadi sudah ada 3 tugas. Lanjut, contoh alat musik di Indonesia, ada angklung, ada saluang, ada tifa, dan lain sebagainya ya. Angklung ini berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Sedangkan saluang ini berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik yang dimainkan dengan menghasilkan getaran, artinya sumber bunyi ada jika ada getaran. Ya, ini kesimpulannya, getaran sama dengan sumber bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik itu disebut frekuensi. Frekuensi semakin keras, maka suara semakin keras. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Tugasnya ada 3. Yang pertama tadi kalian buat paragraf, yang kedua kalian mencari informasi tentang keragaman suku bangsa di kelasmu. Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.